Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jan Pater Peloran dengan NIM 0712411060. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan To what apa Odoo itu is Odoo under dalam waktu 30 kurang dari minutes. 30 menit. Odoo is basically Odoo an pada ERP dasarnya adalah software. perangkat lunak ERP. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu ERP? ERP secara sederhana bisa kita sebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning. Jadi, Odoo adalah Open Source Enterprise Resource Planning. Ini tidak berarti Odoo sepenuhnya itu gratis. Odoo memiliki dua versi berbeda, yaitu versi komunitas atau community dan versi perusahaan atau enterprise. Mari kita bicara langsung tentang versi komunitas yang pada dasarnya adalah versi gratis. Versi ini memiliki banyak modul, tetapi itu tidak berarti setiap modul tersedia di sini. Namun menggunakan versi komunitas jika Anda adalah seorang pengembang dan jika Anda berencana untuk belajar Odoo atau belajar menggunakan pengembangan di Odoo, komunitas cocok untuk Anda. Kalian dapat dengan mudah mengembangkan modul menggunakan versi komunitas karena gratis. Anda dapat mengunduhnya dari GitHub dan menggunakannya. Jadi di sini tidak semua fitur tersedia, tetapi Anda dapat menyelesaikannya dengan mudah. Mari kita bicara tentang edisi Enterprise, di mana ini berbayar dan semua modul serta berbagai fitur tersedia. Dibandingkan dengan komunitas, semua fitur ini tidak akan ada di sana. Jadi pada dasarnya ini memiliki modul seperti penjualan, sales, pembelian, akuntansi, CRM, dan kemudian Anda memiliki opsi untuk mengelola faktur, penagihan, vendor, pelanggan, semuanya. Jadi ERP Odoo ini pada dasarnya adalah segalanya di bawah satu atap. Di sini Anda juga dapat mengelola aktivitas terkait SDM, aktivitas terkait pemasaran. Anda tahu integrasi AI juga ada saat ini di Odoo. Kami memiliki banyak modul kecil seperti Discuss. Anda memiliki modul kalender, lalu Anda memiliki opsi untuk menghubungkannya dengan kotak IoT dan semua hal semacam itu. Oke, kamu juga dapat berurusan dengan situs web di sini. Anda dapat membuat e-commerce di sana. Anda dapat membuat kursus dan dapat mengelola acara semuanya dan apa saja mungkin di sini di Odoo. Sekarang beberapa orang mungkin berpikir Odoo hanya untuk industri skala besar. Tidak. Odoo dapat digunakan oleh siapa saja, baik itu industri skala kecil, industri skala besar, atau sesuatu yang berada di antara keduanya. Odoo cocok untuk Anda. Jadi berdasarkan kebutuhan Anda dapat menyesuaikan Odoo dan hanya mendapatkan modul yang diperlukan untuk organisasi Anda. Seperti jika melakukan kustomisasi atau implementasi, jika Anda memerlukan bantuan apapun, jangan ragu untuk datang dan menghubungi karena kami menyediakan layanan seperti implementasi Odoo, kustomisasi, pelatihan, dan juga memiliki konsultasi. Oke, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan membantu Anda dengan semua tersebut. Jadi saya tidak membuang waktu Anda. Jadi mari kita lanjutkan video dan melihat bagaimana termuka Odoo terlihat dan bagaimana Odoo bekerja. Mari kita lanjutkan. Jadi mari masuk ke Odoo dan melihat apa sebenarnya Odoo itu. Jadi di sini pada dasarnya adalah termuka Odoo dan jika Anda menggulir ke bawah layar, Anda dapat melihat dan menemukan banyak aplikasi. Jika Anda ada aplikasi yang mungkin memiliki kepentingan sangat besar, yang mungkin tidak memiliki kepentingan itu sepertinya terserah klien atau pelanggan yang menggunakannya. Oke, jadi beberapa orang hanya menginginkan bagian penjualan di mana mereka membutuhkan, maksud saya mereka akan membutuhkan modul penjualan, modul akuntansi, dan semua itu. Sedangkan dalam kasus lain beberapa akan membutuhkan situs web, beberapa akan membutuhkan bagian e-commerce dan semua hal semacam itu. Jadi itu sepenuhnya terserah pelanggan yang menggunakan perangkat lunak ini. Jadi di sini dalam perangkat lunak ini seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi kami memiliki modul itu tertentu seperti modul penjualan, modul pembelian, modul akuntansi, dan kami juga memiliki opsi lengkap untuk mengolah faktur penagihan dan semua hal semacam itu dari akun. Jadi pertama mari kita mulai dengan modul penjualan. Ini adalah modul penjualan. Anda memiliki satu opsi lagi untuk mencarinya, cukup ketik di layar. Oke, dan itu akan menampilkan menu. Saya akan menunjukkannya, tidak masalah. Jadi ini adalah modul penjualan di mana modul ini sebenarnya menunjukkan kutipan
penjualan yang berbeda. Jadi menggunakan modul penjualan Anda sebenarnya tidak dapat membuat kutipan, dan seperti semuanya dimulai dari kutipan. Setelah membuat kutipan, Anda dapat mengirim kutipan, dan setelah kutipan dikonfirmasi, ini menjadi pesanan penjualan atau sale order. Jadi dalam istilah sederhana kita dapat mengatakan kutipan yang dikonfirmasi disebut sebagai pesan penjualan. Oke, tampilan kedua adalah tampilan Kanban. Oke, data yang sama dapat dilihat dalam bentuk lain yang berbeda juga. Jadi inilah tampilan Kanban, dan tampilan Kanban dalam kata-kata sederhana kita bisa katakan ini adalah tampilan seperti kartu, di mana di setiap kartu nama pelanggan serta referensi pesanan penjualan, status, jumlah, dan aktivitas sesuai dengan akan ditampilkan. Jadi itu tampilan seperti kartu. Kemudian Anda memiliki tampilan kalender dari hal yang persis sama. Oke, jadi ini adalah kalender yang dimana Anda dapat menemukan pesanan penjualan yang berbeda, di mana kami menyediakan tanggal yang berbeda. Jadi itu tampilan kalender. Kemudian kita ke tampilan pivot. Dari hal yang sama hanyalah tampilan tabel. Jadi dalam tabel ini Anda dapat melihat total dari bulan yang berbeda, dan kemudian Anda dapat melihat jumlah total yang sesuai dengan bulan yang berbeda juga. Jadi Anda dapat memiliki opsi untuk memasukkan ini ke dalam spreadsheet. Jadi untuk itu cukup klik pada insert in spreadsheet, dan ini akan membuka jendela seperti itu, di mana Anda dapat memasukkan ke dalam spreadsheet kosong atau spreadsheet yang sudah ada. Jadi saya tidak akan langsung masuk ke sana, itu tampilan lainnya. Kemudian Anda memiliki tampilan grafik. Jadi hal yang sangat penting adalah bahwa setiap modul, seperti hampir di setiap modul, Anda memiliki tampilan grafik ini. Sebagian besar di bagian pelaporan Anda dapat menemukan tampilan grafik ini. Jadi ini sebenarnya memberi Anda analisis grafik tentang apapun yang terjadi di dalam modul. Sekarang hanya dengan melihat tampilan grafik dari kutipan, Anda dapat melihat bagaimana penjualan berjalan. Jadi Anda memiliki pelanggan yang berbeda totalnya, yaitu total pelanggan dari pelanggan yang berbeda dari bulan yang berbeda. Sekarang jika Anda ingin mengubah ukurannya, pergi dan klik pada measures. Anda memiliki ukuran yang berbeda seperti total pajak, jumlah total berulang yang tidak dikenal pajak, dan banyak lagi. Oke, jadi dalam tampilan grafik itu sendiri Anda memiliki 3 jenis tab. Satu adalah diagram batang, lalu Anda memiliki diagram garis, dan ini adalah diagram lingkaran atau pie chart. Jadi dalam lingkaran juga di sisi kanan layar Anda dapat melihat apa yang dilambangkan oleh warna yang berbeda. Oke, jadi itu tampilan grafik yang berbeda. Kemudian akhirnya Anda memiliki ikon seperti jam yang hanya merupakan aktivitas yang sesuai dengan modul. Jadi Anda memiliki opsi untuk menjadwalkan aktivitas. Aktivitas bisa berupa panggilan, email, rapat, apapun itu. Jadi jika Anda hanya melihat layar, Anda dapat melihat 3 warna berbeda di layar. Aktivitas ditampilkan dalam 3 warna berbeda. Satu berwarna merah, Anda memiliki beberapa kuning, dan yang lainnya hijau. Jadi merah jelas ada yang salah, bukan? Jadi merah berarti aktivitas yang Anda tahu seperti yang telah kadaluarsa. Oke, aktivitas yang harus dilakukan seperti jika saya telah menjadwalkan aktivitas yang kemarin dan saya telah melakukannya, yang berarti sudah lewat. Oke, jadi itu telah kadaluarsa. Aktivitas semacam itu ditampilkan dalam warna merah. Kemudian Anda memiliki warna kuning. Jadi kuning menandakan aktivitas yang dijadwalkan untuk hari ini atau aktivitas yang harus terjadi saat ini. Dan itu hijau adalah yang dijadwalkan untuk masa depan. Jadi sangat mudah untuk menjadwalkan aktivitas.
Anda memiliki nomor referensi pesanan penjualan yang berbeda di sini, jadi cukup klik pada salah satu kotak centang ini. Seperti jika Anda ingin menjadwalkan panggilan yang sesuai dengan pesanan penjualan tertentu ini. Klik pada kotak dan itu akan membuka wizard kecil seperti itu di mana Anda dapat melihat jenis aktivitas adalah panggilan karena kami sudah mengklik itu dari kolom panggilan itu sendiri. Sekarang saya hanya akan membuka formulir pembuatan kutipan. Oke, jadi klik new dan apa yang terjadi adalah Anda dapat membuat kutipan baru. Ini adalah kutipan pembuatan kutipan. Jadi Anda semua tahu apa itu kutipan dan untuk membuatnya cukup Anda dapat mendapatkan nama panggilan. Anda harus memberikan alamat faktur pelanggan serta alamat pengirim. Dan Anda dapat melihat satu hal lagi yang di sini disebut template kutipan. Jadi itu adalah fitur menarik yang dapat Anda temukan di modul penjualan Udu karena template kutipan ini sebenarnya memungkinkan Anda untuk membuat dibuat atau template ya itu hal yang sudah jadi yang dapat digunakan dalam hal kebutuhan seperti akan ada situasi di mana kita harus uh, membuat kutipan yang merupakan kutipan yang sama berulang kali. Jadi dalam kasus seperti itu, Anda dapat membuat template yang sudah jadi dan kapanpun itu digunakan, Anda dapat menambahkannya di sini. Jadi template kutipan yang dapat dibuat dalam modul penjualan itu sendiri jika Anda pergi ke konfigurasi. Jadi dalam konfigurasi Anda dapat melihat di bawah pesanan penjualan Anda memiliki template kutipan. Jadi, saya akan secara acak menambahkan pelanggan. Oke, jadi mengklik new, saya akan menambahkan pelanggan di sini. Jadi biarkan itu Joe Wills dan dalam template kutipan saya akan menambahkan furnitur kantor. Jadi di sini Anda dapat melihat berbagai produk yang telah ditambahkan ke baris pesanan. Jadi tahap paling pertama dari sebuah kutipan adalah kutipan itu sendiri. Setelah Anda mengirim kutipan ini ke seseorang, apa yang akan terjadi itu akan mengubah status menjadi quotation sent dan setelah Anda mengonfirmasinya itu akan menjadi pesanan penjualan. Jadi begitulah cara kerjanya. Jadi mari kita beralih ke modul lain juga. Saya akan membawa Anda ke modul pembelian atau purchase. Jadi pembelian adalah sesuatu yang berlawanan dengan penjualan. Oke, jadi di sini faktur akan menjadi tagihan atau bill, pelanggan akan menjadi vendor, dan pesanan penjualan akan menjadi pesanan pembelian, dan kutipan akan menjadi permintaan penawaran atau request for quotation yang secara sederhana dapat kita sebut sebagai RFQ. Dan satu lagi modul inti yang penting adalah modul akuntansi. Jadi ini adalah modul yang besar sejujurnya, tetapi memiliki banyak hal yang diperlukan untuk mengolah akuntansi Anda seperti dibuat untuk perusahaan Anda atau dengan supermarket Anda apapun itu. Jadi modul akuntansi ini saja dapat mengolah segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan Anda.
Kemudian datang vendor serta pelanggan. Jadi baik pembelian maupun penjualan bertabrakan di sini. Satu hal lagi yang penting adalah bahwa Odoo adalah perangkat lunak terintegrasi yang berarti setiap modul lain memiliki koneksi satu sama lain. Dan kemudian kami memiliki modul seperti manufaktur atau manufacturing. Jadi begini cara Anda mencari di Odoo. Cukup ketik dan Anda akan mendapatkan wizard yang akan menampilkan hasil pencarian. Jadi ini adalah manufaktur, oke. Jadi jika perusahaan Anda melakukan segala jenis manufaktur, mudah untuk menggunakan modul manufaktur ini untuk mengolah semua hal tersebut. Anda tahu apa itu BOM atau Bill of Materials? Jadi pembuatan bom atau dapat dilakukan dari sini. Saya akan membuka yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini adalah produk yaitu kombinasi meja. Jadi komponen yang diperlukan untuk membuat produk itu diberikan di bawah komponen. Oke, jadi akan ditanyakan berapa banyak kuantitas komponen ini yang diperlukan untuk membuat keseluruhan produk. Sekarang saya akan menunjukkan inventaris atau inventory juga. Jadi ini adalah inventaris dan di inventaris Anda sebenarnya dapat mengolah stok Anda. Oke, jadi stok dapat dikelola dengan mudah di sini. Anda dapat melihat produk di sini seperti produk persis sama di mana-mana. Jadi di sini Anda memiliki modul CRM. CRM juga merupakan salah satu bagian yang tak terlihat dari Odoo. Jadi itu adalah manajemen hubungan pelanggan atau
singkatannya itu Customer Relationship Management. Jadi menggunakan modul CRM ini Anda sebenarnya dapat mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan leads atau prospek. Kemudian Anda memiliki modul proyek. Jadi di proyek Anda memiliki hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Anda dapat membuat proyek baru, Anda dapat membuat tugas untuk proyek Anda dapat membuat tugas untuk proyek Anda, dan juga pembuatan proyek dilakukan di sini. Jadi, mari kita beralih ke bagian SDM atau HR. Jadi di bagian SDM ada modul karyawan atau employee. Mari saya cari karyawan. Ini adalah modul karyawan, oke? Jadi dalam organisasi Anda penting untuk mengolah karyawan. Jadi setiap karyawan akan memiliki profil terpisah di sini.
Sekarang mari kita ambil modul lain. Di sini Anda memiliki POS atau point of sale. Jadi di sini point of sale berbagai POS yang telah dibuat dapat dilihat di sini. Jadi pada dasarnya udus sebenarnya adalah segalanya di bawah satu atap. Saya baru saja membawa Anda melalui modul dasar yang berbeda dan beberapa topik penting saja, tetapi jangan khawatir, saya akan membuat melalui penyelaman mendalam ke masing-masing dari setiap modul. Jadi sekian saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.